Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang rajin dan hebat. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat, ceria, dan tetap semangat. Anak-anak harus tetap semangat meskipun anak-anak belajar di rumah bersama ayah dan ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tema 3, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang materi wujud benda. Selamat menyimak. Wujud benda adalah isi dari suatu benda atau zat. Jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka akan merasakan bentuk dan wujudnya. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini ada contoh wujud benda. Yang pertama adalah wujud benda padat. Ini contohnya batu. Kemudian benda cair, contohnya cairan atau air. Kemudian yang selanjutnya adalah benda gas. Benda gas ini bukan balonnya, tapi udara di dalam balon. Kalau balonnya ini benda padat, tapi isi dari balon ini yang disebut benda gas. Wujud benda yang pertama adalah benda padat. Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan memiliki bentuk tertentu, mempunyai struktur kuat, kaku, tidak mudah berubah bentuk, dan volumenya juga tidak mudah berubah atau cenderung tetap. Contoh benda padat di sini ada meja, lemari ya, rak ya, ini rak. Kursi, meja, ini yang meja, kemudian pensil, ini ada rak-rak juga ya. Nah, ini contoh benda padat. Berdasarkan kekerasan, tingkat kekerasan dan kelenturannya, benda padat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, benda padat yang keras dan berat. Contohnya besi, batu, bata. Yang kedua, benda padat yang keras tapi ringan. Contohnya kapas, kain, kertas, batu apung. Nah, itu benda padat tapi ringan ya, lebih ringan, keras tapi ringan. Selanjutnya yang ketiga, benda padat yang lunak. Contohnya kasur ya, busa, karet dan sebagainya. Ciri-ciri benda padat. Benda padat memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama bentuk dan volumenya cenderung tetap ya, tetap dimanapun ia meletakkan atau sesuai dengan wadahnya itu diletakkan. Contohnya benda padat misalnya buku. Buku kita letakkan di dalam tas. Bentuk buku tetap meskipun kita pindah buku itu kita keluarkan dipindah di meja. Bentuk bukunya tetap tidak berubah. Kemudian kita meletakkan piring di rak, kita pindah ke meja. Bentuknya juga tetap, volumenya juga tetap. Kemudian ciri yang kedua menempati ruang dan memiliki berat. Ini memiliki massa atau berat ini dibuktikan dengan cara untuk mengetahuinya dengan cara ditimbang. Kemudian dapat digenggam karena wujudnya terlihat dapat digenggam karena tadi bentuknya padat ya atau mudah digenggam atau terlihat. Yang selanjutnya dapat dirubah dengan cara tertentu. Benda padat meskipun bentuknya itu tetap, tapi dapat dirubah, tapi dengan cara tertentu. Misalnya dengan perlakuan tertentu, contohnya kertas lipat. Nah, ini benda padat, kertas, tapi dapat dirubah bentuknya dengan dilipat.
menjadi mainan perahu kertas. Kemudian besi dipanaskan, dibentuk menjadi beberapa, misalnya mau membuat rak bunga, itu kan dari besi ya. Rak bunga dari besi itu dapat diubah bentuknya, ditekuk, dilas ya, ditekuk kemudian dilas menjadi pot atau rak bunga. Kemudian kayu itu juga benda padat, tapi dapat diubah, misalnya digergaji, dipotong, kemudian dipaku menjadi meja, kursi, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah benda cair. Benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair atau cairan dan mempunyai sifat mengalir dan basah. Bentuk tidak tetap atau menyesuaikan tempatnya sesuai dengan wadah yang dia tempati serta volumenya tetap. Contoh di sini, ini ada beberapa benda cair. Ini ada orange juice ya yang diletakkan di gelas ya. Bentuk gelas juga mempengaruhi bentuk benda cair tersebut. Jika gelasnya melengkung seperti ini, maka bentuknya juga akan melengkung. Tapi jika bentuk bendanya itu tidak gelasnya itu gelas yang tidak seperti ini, bentuknya juga akan berubah, berbeda lagi. Kemudian jika jus jeruk ini kita pindah ke dalam botol yang seperti ini juga bentuknya akan berubah ya. Dipindah di botol seperti ini juga akan berubah. Contoh lagi, ini misalnya air air di dalam ember. Ini bentuknya juga seperti ember. Ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan wadahnya. Air ini jika kita pindahkan ke dalam baskom, maka bentuknya juga akan seperti baskom. Jadi menyesuaikan tempatnya. Ciri-ciri benda cair. Yang pertama bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya tadi, tidak tetap. Kemudian tapi meskipun dipindah ke dalam wadah yang berbeda, volumenya tetap meski dipindah tempatnya ya. Selanjutnya dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sifat benda cair itu mengalir, tapi dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya kita mau menuang air galon ya, air galon dari air galon ke gelas kita mau minum. Ya, itu dari tempat tinggi ke tempat rendah ya, airnya mengalir ke bawah. Contoh juga sifat ini dipakai saat mengalirkan air dari tampungan atau toren rumah. Tampungan air atau toren yang di atas rumah itu kemudian akan dialirkan ke bak mandi yang ada di bawah. Selanjutnya permukaannya selalu datar. Ya, meskipun misalnya gelasnya kita miringkan, botolnya kita miringkan, dia akan tetap selalu datar meskipun kita iringkan botolnya. Dan menempati ruang. Airnya itu, benda cairnya itu akan menempati ruang yaitu di wadahnya itu. Memiliki massa, ini dapat ditimbang. Menekan ke segala arah. Contohnya ketika kita mau mengalirkan air melalui selang. Nah, itu dia akan menekan ke segala arah. Apalagi contohnya misalnya kalau botolnya kita lubangi, dia akan menekan ke segala arah sesuai dengan lubang-lubang yang ada di situ. Kemudian sifat benda cair yang selanjutnya yaitu dapat meresap melalui celah-celah kecil. Sifat benda cair ini dapat dimanfaatkan pada saat pemakaian lampu minyak atau kompor minyak. Nah, minyak yang di dalam botol misalnya ya, itu akan meresap di sumbunya. Ya, air itu akan meresap di celah-celah kecil pada sumbu itu, nanti bisa dinyalakan. Contoh selanjutnya, kita mau membersihkan air atau membersihkan tangan kita yang basah dengan tisu. Nah, itu tangan kita jadi kering. Kemana air yang ada di tangan kita waktu tangan kita basah waktu cuci tangan itu? Kemana? Ya, diresap atau meresap di dalam tisu tadi karena
kita bersihkan pakai tisu, nah airnya meresap di tisu tadi. Nah itu air tadi meresap melalui celah-celah kecil pada tisu. Selanjutnya, ciri yang berikutnya adalah dapat melarutkan segala zat. Nah, beberapa zat padat dapat dilarutkan oleh zat cair seperti gula, garam. Nah, gula dan garam ini disebut zat yang dilarutkan, disebut zat terlarut. Sedangkan zat yang melarutkan atau benda cair ini, ya, misalnya gula dilarutkan di dalam air. Nah, air tadi, zat yang melarutkan disebut pelarut. Nah, air dan gula ketika dicampur, nah campuran dua atau lebih zat yang sama ini tadi ya, zat yang tadi dilarutkan itu disebut larutan. Wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas dan mengisi ruang. Benda gas adalah salah satu jenis benda yang tidak dapat terlihat secara kasat mata, tetapi dapat kita rasakan wujudnya. Udara, ini adalah salah satu contoh benda gas. Bentuk udara tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Contohnya, saat kita bernafas, kita dapat merasakan udara yang kita hirup. Dapat kita merasakan udara yang kita hembuskan keluar. Ya. Ada juga benda gas yang dapat dilihat, misalnya awan dan asap. Nah, awan ini bukan benda padat ya, tapi benda gas. Kenapa? Ini terbentuk dari uap air ya. Uap. Nah, uap itu benda gas. Dan asap kendaraan bermotor, asap pembakaran, misalnya kita membakar sampah, nah itu asap ini adalah benda gas, itu terlihat warnanya putih keabu-abuan itu ya. Selanjutnya, contoh benda gas. Di sini, udara di dalam balon, ini benda gas. Kemudian, gas LPG di dalam tabung gas, ini juga benda gas. Asap pembakaran di pabrik, ya, ini juga benda gas. Selanjutnya, ketika kita memasak air, ya, di dalam ceret, ini akan mengeluarkan uap air. Nah, ini uap. Uap ini adalah benda gas juga. Nah, ini hidrogen di dalam apa ini namanya ya? Balon udara. Ini juga benda gas. Itu tadi contoh beberapa benda gas. Ciri-ciri benda gas yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya tadi ya. Kalau kita masukkan di dalam balon, ya bentuknya seperti balon. Dimasukkan ke dalam apa lagi ya? Dimasukkan ke dalam plastik, kita kan suka meniup udara di plastik itu ya, terus kita letuskan. Nah, itu juga udaranya mengikuti tempatnya. Contoh selanjutnya, ciri selanjutnya yaitu volumenya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Bentuk dan volumenya berubah-ubah. Kalau benda padat, bentuk dan volumenya tetap ya. Selanjutnya memberikan tekanan ke segala arah. Nah, kalau kita tiup, yang tadi balonnya itu kempes, kita tiup, berarti kita memberikan udaranya itu memberikan tekanan ke dalam balon tadi. Akhirnya balonnya bisa melembung, ya, bisa besar. Selanjutnya memiliki massa, ya. Tadi ketika ini massanya ini bisa kita timbang, oke ya. Selanjutnya, ciri-ciri benda itu yang pertama, benda itu memiliki massa. Ya, massa itu apa? Massa adalah banyak dan berat bahan penyusun yang terkandung dalam benda tersebut. Setiap benda memiliki massa yang tidak sama. Untuk mengetahui massa benda, kita dapat menimbang benda tersebut. Massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Nah, coba perhatikan di sini, ini adalah alat untuk mengukur massa benda. Ini timbangan. Ini timbangan juga. Ini neraca ya, bentuknya neraca. Ini timbangan digital. Nah, contoh di sini. Coba perhatikan. Di sini kita dapat membandingkan massa dua benda ini. Ini sama-sama bola. Ini bola basket, ini bola apa ya? Bola sepak. Coba perhatikan di sini, kita dapat melihat bahwa yang turun ke bawah ini, yang lebih turun ini menunjukkan bahwa massa benda atau massa bola
basket itu lebih berat atau lebih besar dibandingkan dengan bola sepak. Bola sepak ini masanya lebih kecil. Lihat contoh berikut. Manakah yang lebih berat masanya? Di sini, ini kotak Y dengan kotak H. Mana yang lebih berat masanya? Yang lebih turun ya, yang ke bawah itu berarti dia lebih berat, berarti kotak Y. Kemudian bawahnya di sini ada apa ini namanya? Botol kaca. Atau gelas ukur ya ini. Gelas ukur yang kosong, di sini kita membandingkan dengan gelas ukur yang kita beri air sebagian ya. Separuhnya kita isi. Nah, ini yang lebih berat masanya, lebih besar. Selanjutnya, ini bola sepak yang melembung, yang melembung. Kemudian ini yang kempes. Mana yang lebih berat? Ya, ini ya, yang bola yang tidak kempes. Selanjutnya, ini botol yang diisi air yang penuh dengan air yang tidak penuh atau separuh. Nah, ini yang lebih berat mana yang lebih besar masanya? Yang botol B. Kemudian di sini ada apel 6, ya apelnya ada 6, apel merah 6 dengan satu buah semangka. Ini mana beratnya? Berat atau masanya? Masanya sama ya. Masa benda atau masa apel, 6 apel sama dengan satu buah semangka. Ciri benda yang kedua yaitu benda itu memiliki volume. Semua benda memiliki ruang. Ya, ada ruang di dalamnya. Itu memiliki ruang. Ada yang ruangnya padat, ada yang longgar ya. Ruang atau volume itu apa? Ukuran ruang yang ditempati oleh benda itu. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan dengan benda yang besar. Artinya apa? Artinya benda kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Coba perhatikan di sini gambar akuarium A dan akuarium B. Akuarium A ini lebih besar dibandingkan dengan akuarium B. Membuktikan bahwa volume akuarium A itu lebih besar dibandingkan dengan volume akuarium B. Ketika diisi air di dalam akuarium A ini volumenya juga lebih besar dibandingkan air yang ada di dalam akuarium B. Ya. Dan ikan yang misalnya ini, ikan ini benda padat ya. Ikan yang dimasukkan di dalam akuarium A pun juga berbeda dengan yang dimasukkan di dalam akuarium B. Ikannya yang di akuarium B ini lebih kecil. Kalau dia ikan yang dimasukkan lebih besar, maka tidak akan muat ya, seperti itu. Ya, tugas selanjutnya yaitu anak-anak berdiskusi. Silahkan anak-anak berdiskusi di rumah bersama ayah, ibu, atau kakak. Nah, aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah anak-anak membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Hanya benda padat semua, ya, tidak ada air. Ya, kita haus ya karena tidak ada air. Apa yang akan terjadi tadi ya? Itu akan haus, tidak ada air, tidak ada udara. Nah, tidak ada udara, tidak ada gas ya, tidak ada udara. Nah, kita tidak bisa bernafas, tidak ada air, tidak ada udara. Kita akan mati, makhluk hidup akan mati. Nah, setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari wujud benda dan sifat-sifat wujud benda. Sekarang anak-anak lengkapi bagian ini. Nah, benda tadi berdasarkan wujudnya ada 3 ya, apa saja. Nah, ini misalnya benda padat, sifatnya apa? Contohnya apa? Berdasarkan wujudnya yang kedua, di sini misalnya benda cair, sifatnya apa? Contohnya apa saja? Berdasarkan wujudnya yang ketiga, benda gas, sifatnya apa saja? Kemudian contohnya juga apa saja kalian tuliskan. Tugas yang kedua, lakukan pengamatan di lingkungan sekitar rumahmu.
ya. Karena kalian belajar di rumah, maka kalian mengamatinya di lingkungan sekitar rumah. Boleh di rumahnya atau di lingkungan sekitar rumah, itu bisa di depan rumah, samping rumah, di tetangganya ya. Catatlah benda-benda yang kamu temukan ya. Temukan di sekitar rumahmu itu bendanya apa saja. Cukup kalian tuliskan 5 saja. Tuliskan seperti tabel berikut ini, kalian salin di buku tugasmu ya. Ini nama bendanya apa? Misalnya meja, bahan pembentuknya apa? Kayu. Nah, wujud bendanya apa? Misalnya padat, fungsinya apa? Untuk meletakkan benda-benda. Kan tadi meja ya, untuk meletakkan benda-benda, misalnya seperti itu contoh. Nah, itu contoh dalam pengerjaan tugas-tugas pada hari ini. Cukup sekian materi dari Bu Haryati. Selamat belajar. Terima kasih. Tetap semangat meskipun belajar di rumah ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.